Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri burung perkutut putih serta keistimewaan dan mitosnya. Burung perkutut putih menjadi salah satu jenis dari sekian banyak hewan yang sering atau banyak dipelihara oleh manusia. Burung juga memiliki jenis yang sangat beragam, salah satunya yaitu burung perkutut putih atau putih kapas atau putih lurik. Burung yang satu ini sudah banyak atau seringkali dipelihara. Setiap burung memang memiliki keunikan dan ciri khas sendiri. Hal tersebut juga tentu saja dimiliki oleh jenis burung perkutut putih. Burung memang menjadi hewan peliharaan yang akan sangat mahal jika dijual. Namun itu semua tentu saja tergantung dari jenis dan juga kemampuan yang dimiliki oleh burung itu sendiri. Burung perkutut juga menjadi salah satunya. Tak heran banyak sekali orang yang memelihara burung yang satu ini, yaitu perkutut putih kapas maupun perkutut putih lurik. Salah satu jenis burung perkutut yang sering ditemukan adalah perkutut putih. Belakangan ini sudah semakin banyak saja yang melirik dan menyukai jenis burung yang satu ini, karena banyak orang yang berkata jika burung yang satu ini memiliki suara atau kicauan yang enak untuk didengar. Kali ini memiliki informasi mengenai jenis burung satu ini, dimulai ciri-ciri keistimewaan dan juga mitos yang ada yang berkembang di masyarakat Indonesia, serta beredar luas di masyarakat. Dari pedesaan sampai perkotaan, pada dasarnya terdapat setidaknya dua jenis burung, yaitu berasal dari ras Bangkok dan juga berasal dari ras lokal. Ada perkutut putih lokal dan ada perkutut putih kres atau Bangkok. Mengenal keunikan tersendiri yang memiliki perkutut putih berdasarkan keyakinan. Ciri-ciri burung perkutut putih antara lain: burung perkutut putih menjadi hal yang harus kamu ketahui. Terlebih itu jika kamu ingin berternak burung yang satu ini, dia sejumlah ciri-ciri yang ada atau terdapat pada seekor burung perkutut putih ini. Satu, burung ini memiliki tubuh yang berwarna putih, maupun itu putih lorek maupun putih kapas, serta terdapat atau memiliki lurik tipis sedikit yang beda di dadanya. Burung ini juga memiliki paruh yang berwarna merah, namun tetap ada keputihannya, ada warna putih-putihnya. Ketiga, burung perkutut ini memiliki mata yang unik, yakni berwarna merah. Matanya berwarna merah jika disorot cahaya dari samping tembus ke samping sebelahnya. Keempat, memiliki kaki yang juga berwarna merah namun sedikit keputihan. Kelima, mata yang dimilikinya juga akan berwarna merah tembus cahaya. Keenam, kamu juga harus ingat perkutut ini juga memiliki mata yang masih agak terlihat hitam tentunya bila tidak terkena cahaya. Keistimewaan burung perkutut putih: selain ciri-ciri dimiliki oleh burung perkutut putih, kamu juga harus mengetahui hal yang satu ini. Keistimewaan yang dimiliki menjadi cukup penting, mengingat setiap burung pasti memiliki keistimewaan sendiri yang tentu saja tidak akan terdapat dimiliki oleh burung lain. Jenis lain ini, jumlah keistimewaan yang dimiliki oleh burung satu ini: satu, menjadi salah satu burung primadona yang banyak dicari dan juga dikejar oleh orang-orang, terutama masyarakat Indonesia dari pelosok desa maupun kota. Kedua, jenis burung yang satu ini menjadi burung yang cukup langka, maka tak heran cukup sulit untuk menemukannya. Apalagi perkutut putih dari alam liar maupun perkutut putih lokal dari alam. Ketiga, memiliki kesan yang sangat elegan dibanding dengan burung perkutut yang lainnya. Keempat, terdapat sebuah mitos yang beredar luas di masyarakat mengenai burung cantik yang elegan ini. Kelima, cukup sulit berternak burung perkutut putih karena meskipun indukannya dan jantannya sama-sama warna putih, belum tentu keluar anakannya dengan warna putih juga. Hasil perkawinannya nanti belum tentu memiliki keturunan yang berwarna sama dengan indukannya, jantan maupun betinanya. Keenam, burung yang satu ini diketahui sangat jarang ditemukan di pasaran. Mitos mengenai burung perkutut putih: setelah ciri-ciri dan juga keistimewaan dari burung perkutut putih ini kita ketahui bersama, kali ini kamu juga harus mengetahui informasi menarik selanjutnya tentang mitos perkutut putih kapas maupun lurik, terutama untuk yang lokal alam. Mitos yang beredar dalam sangat erat dikaitkan dengan jenis burung yang satu ini.
sudah menjadi hal yang tersebar luas di masyarakat Indonesia, terutama di masyarakat yang tinggal di daerah Jawa. Banyak orang yang percaya serta mempercayai jika sebelum orang memelihara seekor perkutut putih, maka sebelumnya orang tersebut akan bermimpi, dan di dalam mimpinya itu ditemui seorang kakek-kakek tapi menyerupai orang yang sudah tua, yang memiliki rambut juga jenggot yang putih. Hal ini ada karena pada zaman dahulu jenis perkutut yang satu ini hanya dimiliki oleh raja-raja atau pemimpin-pemimpin saja. Tak hanya itu, ada mitos lain yang terhubung dengan burung perkutut putih ini. Banyak orang yang mempercayai jika ada seorang memiliki atau memelihara burung langka yang satu ini, maka orang tersebut akan mendapat banyak harta atau kekayaan sampai burung yang dipeliharanya meninggal. Diketahui oleh cukup banyak orang tentunya, terlepas dari benar atau tidaknya mitos tersebut. Mitos hanyalah mitos dan semua itu dikembalikan kepada perorangan setiap individu. Demikianlah sejumlah ulasan singkat dan menarik yang terhubung dengan perkutut putih, mitos dan ceritanya yang berkaitan dengan ciri-ciri hingga sejumlah mitos yang beredar di kalangan masyarakat luas. Perkutut putih lokal alam adalah salah satu perkutut katurangan yang paling banyak dicari oleh para pejabat, oleh politikus. Dipercaya untuk klenik. Perkutut putih diyakini memiliki tuah gaib yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan tertentu, terutama yang berkaitan dengan pangkat dan jabatan. Berbicara tentang perkutut putih lokal, pasti akan selalu dihubungkan dengan mitos atau legenda tentang hal-hal mistis sejak zaman dulu. Mitosnya perkutut putih lokal alam bisa menaikkan derajat pemiliknya, mendatangkan keberuntungan, mendapatkan berkah dalam hidup, mendapatkan ketentraman, dan sebagai tolak balak sang pemilik atau sang perawat. Tapi perlu diketahui bahwa perkutut putih yang memiliki kekuatan gaib adalah perkutut jenis lokal asli yang berasal dari alam bebas atau perkutut liar, bukan perkutut putih yang dihasilkan dari peternakan yang biasanya adalah hasil persilangan atau crash atau persilangan antara Bangkok sama lokal atau Bangkok sama Bangkok atau lokal sama lokal, tetapi hasil ternakan. Perkutut putih lokal alam sulit sekali bisa dijumpai karena biasanya perkutut yang disebut sebagai mustikaning manuk. Perkutut putih alam lokal disebut dengan mustikaning manuk tersebut jarang berkeliaran seperti perkutut lainnya pada umumnya. Perkutut putih lebih suka berdiam diri di tempat keramat seperti makam-makam keramat, petilasan keramat, dan tempat-tempat angker. Kemunculannya juga hanya pada waktu tertentu saja dan tidak bisa, karena sejatinya perkutut tersebut bisa hidup dua alam, yaitu alam gaib dan alam nyata. Bahkan sering perkutut putih merupakan peliharaan makhluk gaib. Itulah cerita-cerita dan mitos masyarakat yang berkembang selama ini. Ciri-ciri perkutut putih yang berjoni antara lain matanya berwarna merah dan tidak berkedip ketika disorot dengan sinar, dan tembus dari mata sebelah kiri sampai mata sebelah kanan. Paruh dan kakinya berwarna putih bersih. Warna bulu putih nampak seperti kapas, tapi terkadang juga terdapat sedikit lurik tipis. Perkutut putih yang paling bagus dan dianggap sebagai rajanya perkutut adalah perkutut putih lokal alam yang memiliki jambul pada bagian atas kepalanya seperti mahkota. Perkutut putih katurangan bukanlah perkutut biasa, tapi merupakan sebuah pusaka yang tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang. Perkutut putih akan memilih sendiri Maksudnya perkutut putih akan memilih sendiri siapa yang akan menjadi pemiliknya atau tuannya atau majikannya. Biasanya adalah orang-orang pilihan. Yoni perkutut putih sangat kuat dan mampu menjunjung derajat pemiliknya. Perkutut ini tidak bisa dipaksa untuk dipelihara karena jika tidak cocok dengan orang yang merawatnya akan sakit-sakitan atau tidak cocok, atau keluarganya ada yang sakit-sakitan. Walaupun dikurung dalam kandang, perkutut putih yang berjoni bisa menghilang dari kandangnya secara misterius tanpa merusak kandang atau membuka pintu kandangnya. Jika sudah merasa tidak nyaman lagi dengan pemiliknya, dia akan hilang di sangkarnya. Dari segi suara, perkutut putih katurangan biasanya memiliki suara yang kurang bagus, tetapi ada kemungkinan juga ada yang istimewa juga, ada yang suara bagus, cenderung bersuara kecil dan cempreng. Dan untuk perawatannya sendiri sama dengan perkutut-perkutut lain pada umumnya.
Tapi biasanya perkutut putih keturunan mau dipelihara oleh seseorang, dia akan meminta syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang akan memeliharanya. Demikian sedikit informasi tentang mengenai ciri-ciri perkutut putih, mitos yang berkembang atau cerita yang berkembang di masyarakat, perkutut putih asli dan tuah gaibnya. Untuk informasi lain seputar dunia spiritual dan supranatural dalam perkutut putih dapat dibaca pada artikel-artikel di Google dan lainnya. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah informasi yang saya babarkan di video ini. Semoga bermanfaat. Ambil yang baik, yang bermanfaat untuk panjenengan semua. Yang tidak bermanfaat, yang ada salah kata, ada salah pendadarannya omongan saya, jangan diambil mentah-mentah. Dan sukses selalu untuk Anda semua. Semoga saja sukses dunia akhirat. Salam rahayu, salam persaudaraan, salam jabat erat, silaturahmi dari Sabang sampai Merauke. Dan jangan lupa komen, subscribe, like, share videonya untuk berlangganan video selanjutnya. Semoga saja bermanfaat untuk Anda semua. Dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.